Halo deh. Gamepad terbaru di awal tahun yang langsung mencuri perhatian. Desainnya keren, fiturnya lumayan lengkap, dan harganya ya standar yang masih sangat bisa dijangkau. Ini adalah Rexus GX 500. Generasi terbaru dari GX series dari Rexus yang ini langsung mencuri perhatian gua, terutama dari looks-nya. Look at that, so cool. Damn. Dan gue bilang ini cukup ramah di kantong ya, karena ini gamepad. Harganya di Rp399.000. Masih bisa dijangkau lah ya. Oke, dalam paket pembeliannya, ini nggak ada perubahan dari seri GX yang lain ya. Ada gamepadnya itu sendiri, lalu ada kabel, dan surat-surat cinta. Dan mari kita mulai dari desainnya. Asus GX 500 ini kembali dengan desain yang agresif. Melanjutkan tampilan dari generasi sebelumnya, dia ini casingnya transparan dengan detail bodinya yang ini keren abis. Dia ini punya dua varian warna ya. Yang gue pilih adalah navy. Karena warna navy ini dikombinasikan dengan warna gold yang bikin gamepad ini makin stand out. Overall, gue suka banget sih ngelihat gamepad yang satu ini. Mulai dari warna dan detail skin futuristiknya, ini tuh udah perfect banget. Tentunya RGB lighting ini nggak ketinggalan ya, dan RGB lighting ini lumayan meriah, yang bikin gamepad ini cukup eye-catching pas RGB-nya menyala. Build quality yang dia punya ini udah solid banget, dan bobotnya juga cuma 242 gram. Dan ya ini bobot yang udah cukup pas lah ya, nggak terlalu ringan, tapi juga nggak bikin capek kalau dipakai lama-lama. Tapi karena material yang digunakan juga, dia punya surface yang sangat mulus. Tentunya ini akan berpotensi membuat licin ya kalau misalnya tangan udah mulai berkeringat. Dan ya, gripnya jadi kurang mantap. Tapi ada poin yang menarik nih, kalian bisa copot bagian top covernya ini. Dan tentunya ini punya potensi buat diganti ya. Tapi gue udah nanya sih ke orang Rexusnya, katanya sih mereka nggak bakal jual variasi untuk top covernya. Ya jadi salah satu cara buat dapetin variasi covernya sendiri, ya kalian harus custom. Dan kalau kalian perhatiin juga, di sini ada dongle USB. Jadi nice banget sih, udah ada tempat buat naruh dongle-nya. Dan gamepad ini tentunya udah triple connection, bisa dengan wired, dongle 2,4 GHz, dan juga dengan Bluetooth. Dan GX 500 ini kompatibel dengan PC, Android, dan juga Nintendo Switch. Dan tentunya untuk mendukung fitur wirelessnya ini, kapasitas baterai yang dimiliki yaitu 600 mAh, gua rasa udah cukup banget lah ya. Oke, selama gue makin di gamepad, ada plus minus yang gua rasain. Dan ini udah enak banget lah ya untuk sebuah gamepad di harga segini. Untuk latency yang dia punya, ini udah cukup rendah, di 2,4 GHz, sedangkan di mode Bluetooth, agak sedikit delay yang gue rasain. Dan gue sendiri emang lebih suka di 2,4 GHz, dan yang lebih penting bagi gue adalah tidak terjadinya interference selama gue pakai GX 500 ini. Bahkan ketika gamepadnya gue taruh di bawah meja. Dan ya, paling rate di 1000 Hz yang dia punya juga tentunya ini udah sangat responsif. Dan menariknya ini udah support gyroscope. Dan fitur ini hanya bisa digunakan pada mode wired kalau kalian mainnya di Nintendo Switch. Sedangkan untuk di PC hanya bisa digunakan pada mode wired dan juga Bluetooth. Nah untuk tombolnya, ya ini feel-nya udah lumayan enak sih secara overall ya. Dan untuk trigger dan juga analognya ini udah Hall effect ya. Di circularity test, dia ini dapat average error di bawah 1%. Dan tentunya ini bagus banget ya. Dan dia tuh punya dua margin. Jadi yang kalian tadi lihat itu adalah margin bulat, dan kita bisa ganti marginnya dalam bentuk kotak dengan tekan tombol turbo plus screenshot sampai gamepadnya itu bergetar. Dan ya kalau kotak pastinya masih ada average error di 1%. Ya lumayan lah ya. Untuk triggernya ini udah mantep banget ya, dengan feel yang agak tactile. Dan pas bottom out ini agak sedikit kaku pada awalnya doang. Setelah beberapa kali sih ini udah enak, baik pas mencet dan juga pas dilepas. Nah yang agak kurang menurut gue itu adalah bagian LR1, atau kita di sini nyebutnya RB dan LB. Jadi agak wobble ya, dan bagi gua sih rasanya aneh aja, baik pas mencet maupun pas dilepas. Tapi untuk soal performa mah ini masih normal-normal aja. Dan tentunya ini udah ada tombol makro 2 buah yang ada di bagian bawah sini. Dan penempatannya ini bagus banget. Jadi ibu jari kita kalau mau menyentuh ini jauh lebih natural, terjangkaunya lebih enak, dan pas dipencet pun tidak ada masalah. Dan untuk cara settingnya, tinggal pencet dan tahan tombol turbo plus makro di saat yang bersamaan selama 2 detik. Lalu bagian LED nomor 2 dan 3 akan menyala, dan yap, kalian bisa langsung masukin button yang kalian mau kombinasikan. Bisa secara berurutan atau bisa langsung kombinasikan sekaligus. Ya, ini akan disesuaikan aja dengan kebutuhan pas kalian main game.
Oh ya, nggak ketinggalan fitur getar udah ada kok di gamepad yang satu ini. Dan ada 4 level. Dan caranya tinggal tekan aja tombol turbo ya. Dan kemudian analog kirinya diarahkan ke atas ataupun ke bawah. Dan ini untuk menentukan levelnya. Oh ya, kalau kalian menggunakan gamepad ini dalam mode wired, kalian bisa menggunakan headset ataupun headphone ataupun IM. Dan dihubungkan ke port jack 3,5 yang ada di bagian tengah sini. Dan ya, kalian bisa langsung mendengarkan game tanpa harus colok jauh-jauh ke PC ataupun ke laptop. Ya, kalau wireless lebih praktis, tapi gua rasa masih ada yang wired, terutama pengguna IM. Dan ya, kalian yang di awal tahun ini lagi nyari gamepad di harga yang terjangkau, fitur lengkap, desain cakep, ya kalian bisa dikatakan cukup hoki karena bisa memilih GX 500 dari Rexus. Dan ya, kalau kalian tertarik sama gamepad yang satu ini, linknya ada di deskripsi. Tapi bagaimana menurut kalian tentang gamepad yang satu ini? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan? Coba tuliskan pendapat langsung aja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Dan yap, jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari Gofaki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye.